Pernah nggak kalian terpikirkan kalau misalnya kalian itu mau jadi buzzer ya cuy. Mau itu buzzer di TikTok, Instagram, YouTube, waduh. Nah, padahal buzzer itu konotasinya itu negatif ya kebanyakan orang ya. Cuman kalau misalnya kalian benar-benar bisa memanfaatinya, itu bisa jadi hal yang positif banget ya cuy. Caranya gimana Bang? Hello guys, welcome in Bang Ari Jenongnya. Jadi kali ini aku mau sharing kalian kalau misalnya ada 5 hal yang penting yang kalian ketahuin harus ya, wajib ya, kalau misalnya kalian mau jadi buzzer dan ini menguntungkan banget sih menurut gue ya bre. Buat teman-teman yang suka tentang video ini coba di-like dulu guys ya. Yang kira-kira kita bakal bahas apa lagi next video coba di komentar kira-kira kita ke depannya bakal bahas apa lagi ya cuy. Nah, jadi kembali lagi ke topiknya. Jadi, buzzer itu biasanya itu orang-orang terlalu mandang negatif banget ya, kayak misalnya buzzer politik atau nggak buzzer apapun itu, pastinya pokoknya negatif lah pandangan orang-orang ya. Cuman kalau misalnya lu bisa manfaatinnya, ini bisa jadi hal yang paling wow banget pokoknya. Dan ada 5 hal yang bener-bener menurut gua ini wow banget dan lu harus tahu dan lu sebisa mungkin harus praktekinnya juga ya cuy. Kalau misalnya lu pengen jadi buzzer ya bre. Yang pertama, buzzer itu bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, jadi gimana maksudnya Bang? Jadi gini guys ya, ketika kalian jadi buzzer tentunya kalian itu akan ngeklip atau ya bisa dibilang bikin video yang benar-benar nih bisa mengundang citra baik dari orang itu sendiri. Contohnya, kalian mau jadi buzzer Timothy Ronald nih, ya udah kalian bakal ngeklip video Timothy Ronald yang baik-baik aja, yang bagus-bagus aja, one the best momennya pokoknya di setiap apa yang dia omongin, di setiap ada yang di videonya dia. Nah, pastinya banyak orang-orang apalagi sekarang di TikTok itu banyak influencer atau tiktokers yang mereka tuh minta jadi bukan minta, dia itu bisa dibilang buka lowongan buat orang-orang yang mau jadi clipper ya cuy, atau buzzer-nya lah kurang lebih seperti itu. Dan ini lumayan worth it guys kalau misalnya teman-teman bisa jadi side hustle yang lumayan ya, pendapatan penghasilan tambahan yang itu lumayan banget kalau misalnya teman-teman konsistenin dari awal ya cuy. Tinggal modal ngeclip, ngedit, bikin hook, bikin judul yang menarik, selesai. Intinya jangan jadi buzzer yang jahat yang bisa ya, apa namanya, mengkompor-komporin suatu hal yang di mana itu nggak baik ya cuy. Untuk yang kedua, teman-teman pastinya punya jaringan yang luas, mau itu dari influencer sendiri atau enggak dari teman kalian sendiri. Karena apa? Karena ketika kalian jadi buzzer tentunya kalian bisa dibilang mungkin untuk seminggu, 2 minggu itu belum dikenal ya sama influencer yang kalian akan ngeklip ya. Cuman siapa tahu guys, rezeki nggak ada yang tahu kalau misalnya kalian itu ya udah 3 bulan, 6 bulan, nanti influencer bakal ngeh, "Wah nih orang sering banget nih nge-clip video gue nih." Nah, jadi kan itu kan ada interaksi ya antara selebgram atau nge-share TikTok sama kalian. Tentunya ini akan ngebuka jaringan yang luas banget ya cuy. Contohnya siapa? Kayak Levi Brian. Nah, Levi Brian nih bisa dibilang dia clipper-nya B2B atau gengnya Mas Dean, Mas Ade, dia fokus di gaming. Nah, dia itu bisa dibilang yang dulunya itu nggak terkenal, sekarang gila cuy, dengan modal ngeklip, gila bre, bukan hasil penghasilan lagi ya, cuman dari jaringannya, dari interaksinya, itu udah luas banget ya dia ya cuy. Untuk yang ketiga tentunya meningkatkan popularitas pribadinya. Nah, jadi buzzer itu nggak hanya sekedar menguntungkan buat orang lain yang kita klip, tapi ya bisa dibilang itu menguntungkan buat kita sendiri ya. Tanpa kita sadari tentunya hal itu bisa ngebuat kita itu naik popularitas kita ya cuy. Yang keempat tentunya kita secara nggak langsung belajar marketing strategi media sosial. Tentunya ketika kita mau ngeklip, kita harus tahu dulu nih dari sound-nya gimana, dari hook-nya gimana, dari bikin videonya gimana, tata caranya letak teksnya itu kayak gimana, segala macamnya. Banyak strategi media sosial yang harus diketahui sama buzzer itu sendiri ya. Nah, dan pastinya jangan asal-asalan cuy, biar apa? Biar FYP. Nah, yang terakhir, yang kelima, itu bisa dibilang banyak keuntungan non tunai. Contohnya apa? Kayak misalnya ketika kalian fokus di TikTok, nah kalian tuh ketika lagi, apa namanya, mungkin iseng-iseng lagi live streaming atau enggak lagi live di TikTok, itu kan sempat ada yang nge-gift, ada yang apapun itu, dan itu bisa dibilang ya kalian bakal dapat keuntungan yang non tunai karena hal itu mungkin bisa ditukar dari hal yang bermanfaat atau nggak mungkin dijadiin e-money atau nggak apa, ya itu kan nggak tahu guys ya, dan itu 5 hal yang teman-teman harus ketahui kalau misalnya teman-teman mau jadi buzzer ya cuy.
Karena nggak semua buzzer itu punya konotasi yang negatif dan pastinya ada yang positif juga ya. Menurut kalian buzzer itu kayak gimana sih guys? Dan apa hal yang positif yang harus diketahui sama buzzer-buzzer di luar sana? Coba tulis di kolom komentar and see you next time. Bye.